Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 47, Aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu datang seorang tua bertanya padaku, apa yang membuat seorang hamba dekat kepada Allah? Aku menjawab, persis ini, ada awal dan ada akhirnya. Awalnya ialah kuat beribadat dan taat, akhirnya ialah ridho dengan Allah, berserah diri kepada jalannya dan bergantung penuh kepadanya. Risalah 48, hendaknya orang yang beriman mengerjakan tugas yang wajib dahulu. Apabila tugas itu telah dikerjakan dengan sempurna, barulah ia mengerjakan yang sunat. Setelah pekerjaan yang sunat ini pun dikerjakan dengan sempurna, maka ia boleh mengerjakan yang lebih dari itu. Jika seseorang mengerjakan pekerjaan yang sunat, tetapi ia tidak mengerjakan pekerjaan yang wajib, maka orang ini adalah orang yang bodoh. Jika ia mengerjakan pekerjaan yang sunat sebelum mengerjakan pekerjaan yang wajib, maka ibadatnya itu tidak akan diterima dan akan sia-sia saja. Ibarat seorang raja yang menyuruh seorang rakyatnya untuk menjadi hambanya, tetapi ia tidak pergi menjumpai raja, melainkan ia pergi menghambakan dirinya kepada orang besar atau orang kenamaan bagi raja itu. Padahal orang besar atau orang kenamaan itu pun adalah hamba raja itu juga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang melakukan salat-salat yang bukan wajib, padahal salat-salat yang wajib itu banyak yang telah ia tinggalkan, seperti seorang wanita hamil yang sebelum sampai masanya ia melahirkan, ia telah keguguran. Dengan demikian, wanita itu tidak lagi hamil dan tidak juga menjadi ibu. Orang yang melakukan solat-solat yang bukan wajib dan meninggalkan solat-solat yang wajib, maka solatnya itu tidak akan diterima. Orang yang solat ini juga diumpamakan seperti orang yang berniaga. Ia tidak akan mendapatkan keuntungan, kecuali jika ia telah memegang modalnya dahulu. Orang yang mengerjakan solat yang bukan wajib, maka solatnya itu tidak akan diterima, kecuali jika ia mengerjakan salat yang wajib dahulu. Orang yang mengerjakan solat yang bukan wajib dan bukan pula sunat, dan ia meninggalkan keduanya, maka salatnya itu tidak akan diterima dan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, di antara perkara yang mesti kita hapuskan ialah perbuatan yang haram, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak rida kepada hukum dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut saja perkataan orang-orang dan keinginan mereka serta tidak melakukan perintah Allah dan durhaka kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mentaati siapapun yang ia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah 49, barang siapa memilih tidur daripada berjaga malam untuk sholat, maka pilihannya itu adalah pilihan yang tidak baik dan akan mematikan hatinya. Karena tidur itu sama saja seperti mati. Tidur itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak mempunyai cacat dan cela atau kekurangan. Malaikat juga tidak tidur, karena mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur juga tidak sesuai dengan orang-orang akhirat, karena mereka itu adalah orang-orang yang suci dan mulia serta menurut mereka tidur itu akan merusakkan keadaan kehidupan mereka. Oleh karena itu, semua kebaikan itu terletak dalam berjaga malam dan semua kejahatan itu terletak dalam tidur dan malas bekerja. Orang yang makan karena tamak, maka makannya akan banyak, tidurnya banyak, minumnya banyak dan banyak pula kebaikan yang hilang darinya. Orang yang makan sedikit perkara-perkara yang haram sama halnya dengan orang yang makan banyak perkara yang halal dengan tamak dan rakus. Sebab, benda-benda yang haram itu melemahkan dan menggelapkan iman. Apabila iman itu sudah gelap, maka tidak ada lagi salat, ibadah dan keikhlasan. Barang siapa banyak memakan barang-barang halal di luar perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia seperti orang yang makan sedikit kenikmatan ibadah dan tidak mendatangkan kekuatan. Jadi, barang-barang yang halal itu adalah cahaya yang ditambahkan kepada cahaya. Sedangkan barang-barang haram adalah kegelapan yang ditambahkan kepada kegelapan, tentu saja tidak baik. Oleh karena itu,
memakan barang-barang yang halal dengan tamak dan tanpa mengikuti kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan memakan barang-barang yang haram, dan ini mengakibatkan tidur yang tidak mempunyai kebaikan. Wallahu alam bisawab, bersambung ke risalah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.